2024. Saya berasal dari sekolah MTSN Negeri 24 Jakarta Timur. Saya ingin membahas tentang pembelajaran PPKN, yaitu kelahiran Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan juga ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Lalu bagaimana proses kelahiran Pancasila? Kelahiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang berjanji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Dengan itu, Indonesia mempersiapkan organisasi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Pancasila tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 yang dibacakan pada saat pidato oleh Bapak Insinyur Soekarno. BPUPKI mengadakan sidang utama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu banyak tokoh-tokoh Indonesia membahas dasar negara Indonesia. Akhirnya 5 sila yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno disempurnakan oleh panitia kecil atau yang dikenal dengan panitia 9. Lalu hasilnya dimuat ke dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila telah resmi diterapkan sebagai dasar negara Indonesia. Segala isi-isi dari Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian pembahasan tentang kelahiran Pancasila. Stay tune untuk pembahasan selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Zaki Malik Imamdu. Saya ingin membahas tentang pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang norma dan UUD NRI tahun 1945. Masyarakat, kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan seorang warga? Yang baik tentu akan mengucapkan salam lebih dahulu sebelum masuk rumah, walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Apalagi kalau rumah itu rumah orang lain, harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Contohnya di Aceh, sanksi melanggar norma antara lain dicambuk punggungnya. Di Kalimantan serta Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran norma. Nilai penting norma. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Sujono,
Sukanto. Pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat utuh, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antara nilai penting norma tersebut adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Contohnya perhatikan situasi berlalu lintas di setiap perempatan besar, biasa dipasangi lampu lalu lintas. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Banyak keluarga mengatur waktu untuk menyalakan televisi sekitar pukul 18.00 petang. Televisi di rumah selalu dimatikan dahulu. Waktunya untuk beribadah malam sebentar dan juga untuk anak-anak belajar. Tidak membentuk akhlak atau karakter manusia. Dari kecil biasa diajarkan agar berdoa lebih dahulu sebelum makan. 4. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Setelah terjadi bencana pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan agar semua orang selalu menggunakan masker, penutup hidung dan mulut saat di luar rumah, serta menjaga jarak antar sesama. Aturan tersebut merupakan norma untuk memberi petunjuk masyarakat agar sehat dan terhindar dari virus tersebut. 5. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bila seorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Jenis-jenis norma. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. 2. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. 3. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. 4. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan.